Pernah kepikiran nggak ada ide yang kelihatannya mustahil banget, tiba-tiba ide itu ngubah dunia? Nah, di balik semua kesuksesan gila itu, sebenarnya ada sebuah cara berpikir yang beda. Hari ini kita bakal bongkar tuntas pola pikir itu, kita akan coba melihat dunia dari kacamata seorang inovator sejati. Oke, kita langsung coba aja ya. Coba deh, bayangin posisi Anda sekarang seorang pemodal Ventura. Terus ada proposal investasi masuk ke meja Anda. Risikonya, wah tinggi banget. Coba pikirin baik-baik, Anda berani nggak ambil kesempatan ini? Coba kita bedah satu-satu ya. Startup ini namanya Sasbi, daftarnya ampun deh. Pasarnya udah penuh sesak, kompetitif banget. Pendirinya bahasa Inggrisnya aja kurang lancar. Pelanggan nol besar, sama sekali nggak ada. Terus valuasinya minta 20 juta dolar. Jujur aja, investor waras mana yang mau naruh duit di sini? Pasti langsung kabur kan? Oke, siap-siap kaget ya. Perusahaan yang tadi penuh dengan tanda bahaya itu ternyata adalah Zoom. Iya, beneran, Zoom yang itu. Investasi yang kelihatannya bakal jadi bencana, malah jadi tiket lotre ke salah satu kesuksesan teknologi terbesar. Nah, ini bukti nyata kalau untuk melihat peluang kayak gini, kita butuh kacamata yang benar-benar beda. Pertanyaannya, kan gimana ceritanya seorang investor bisa lihat semua bendera merah Zoom itu, tapi tetap bilang, oke, saya masuk? Jawabannya dimulai dari pilar pertama, pola pikir Ventura. Cara mereka memandang sebuah kegagalan. Gini deh cara kerjanya. Di bisnis biasa, ketakutan paling gedenya itu kalau kita salah bertindak. Dukung proyek yang salah, terus rugi. Tapi dalam pola pikir Ventura, ketakutan terbesarnya itu justru sebaliknya, melewatkan kesempatan emas. Mereka itu nggak takut rugi dikit, yang mereka takutin itu ketinggalan jackpot besar berikutnya. Nah, Bill Gurley ini ngomongnya pas banget. Kalau investasi Anda gagal, ya Anda rugi 1 kali lipat. Tapi kalau Anda kelewatan investasi di Google, Anda kehilangan potensi untung 10.000 kali lipat. Jadi jelas kan, resiko paling gede itu bukan kehilangan duit receh, tapi kelewatan untung segunung. Contoh paling nyata, Amazon Fire Phone. Ingat nggak? Gagalnya tuh spektakuler banget, bikin rugi 170 juta dolar. Di perusahaan lain, bos proyeknya, si Ian Fried, mungkin udah dipecat hari itu juga. Tapi apa kata Jeff Bezos? Santai aja, jangan sampai nggak bisa tidur gara-gara ini. Dia nggak lihat itu sebagai kerugian, tapi biaya sekolah. Hasilnya, Ian Fried dan timnya pakai semua pelajaran dari kegagalan itu, lanjut bikin Amazon Echo. Kegagalan itu malah jadi investasi terbaik mereka. Nah, investasi itu kan bukan cuma ke pelajarannya, tapi ke orang yang belajar. Ini membawa kita ke pilar kedua yang nggak kalah penting, fokus ke individunya, bukan cuma ke proses atau rencananya. Lihat deh data ini, jelas banget kan? Waktu ditanya apa yang paling penting dalam investasi, hampir setengah dari pemodal Ventura jawabannya sama. Timnya. Bukan produknya, bukan pasarnya, tapi siapa orang di baliknya. Ini menegaskan satu hal, mereka nggak berinvestasi pada ide, mereka berinvestasi pada manusianya. Ini tuh dikenal sebagai analogi klasik joki versus kuda. Pikiran tradisional biasanya bertaruh pada kudanya, rencana bisnis yang bagus, data pasar yang kuat. Tapi pola pikir Ventura beda. Mereka pasang taruhan ke jokinya, alias tim pendirinya. Logikanya gampang. Joki yang hebat, kalau kudanya jelek, dia bisa cari kuda baru yang lebih bagus. Tapi kuda terbaik di dunia pun gak akan menang kalau jokinya payah. Cerita Slack ini, ini contoh paling gila sekaligus paling sempurna. Awalnya, investor kasih dana ke sebuah tim yang lagi bikin game namanya Glitch. Dan gamenya gagal total, bener-bener ancur. Normalnya, investor bakal narik sisa uangnya kan? Tapi mereka malah melakukan sebaliknya. Mereka bilang, kami percaya sama kalian, bukan sama gamenya. Nih sisa duitnya pegang aja, cari ide baru. Dan dari abu kegagalan Glitch itulah lahir alat komunikasi internal tim mereka yang sekarang kita kenal sebagai Slack. Itulah kekuatan bertaruh pada sang joki. Tapi kan, buat bisa percaya sama tim kayak gitu, butuh satu hal yang super langka di dunia bisnis. Sabar. Nah, inilah pilar ketiga. Waktu. Ini soal berpikir dalam hitungan dekade, bukan lagi kuartal. Coba lihat perjalanannya Airbnb. Mereka nggak langsung jor-joran taruh semua duit di awal. Ini kayak serangkaian taruhan yang makin lama makin besar. Mulai dari taruhan kecil buat tes ombak, terus pas idenya terbukti jalan, mereka tambah lagi taruhannya dan tambah lagi. Ini cara pinter buat mengelola resiko dalam jangka panjang. 9 tahun. Coba biarin angka itu meresap dulu. Itulah waktu rata-rata yang dibutuhkan sebuah startup sukses dari didanai sampai benar-benar matang dan bisa IPO.
Ini bukti kalau inovasi yang sesungguhnya itu bukan lari sprint, tapi lari maraton. Pada akhirnya, ini dia beda utamanya. Pola pikir tradisional itu napasnya pendek, diukur dari laporan pendapatan tiap 3 bulan. Mereka harus kasih hasil sekarang juga. Tapi pola pikir Ventura, mereka mainnya buat dekade berikutnya. Cara pandang waktu yang beda ini mengubah semua keputusan yang mereka ambil. Oke, teorinya keren banget. Tapi pertanyaannya, terus gimana cara kita pakainya? Gimana kita bisa membawa pola pikir Ventura ini ke dalam pekerjaan kita sehari-hari? Bahkan kalau kita bukan investor sekalipun. Sebenarnya semuanya berawal dari 3 perubahan cara pandang ini. Pertama, bingkai ulang kegagalan. Jangan lihat sebagai biaya, tapi sebagai investasi untuk belajar. Kedua, prioritaskan manusianya. Bertaruhlah pada joki yang hebat, bukan cuma pada rencana yang kelihatannya sempurna di atas kertas. Dan ketiga, panjangin nafas Anda. Berhenti terobsesi dengan target kuartal depan, dan mulailah membangun sesuatu untuk dekade berikutnya. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungin. Di dalam setiap kantor, setiap tim pasti ada ide-ide yang dianggap terlalu aneh, terlalu berisiko, persis seperti Sasbi dulu. Nah, mungkin sudah waktunya kita lihat lagi ide-ide itu dengan kacamata pola pikir Ventura. Siapa tahu, itu adalah zoom Anda yang berikutnya.